Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, dimanapun berada. Pada video hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 15 Juli 2024. Sebelumnya teman-teman, untuk mempermudah nanti analisa kita, di mana kita mengulas sedikit analisis pada video yang kita share di hari Jumat pagi, pergerakan harga untuk scalping pada time frame 15. Sekarang coba kita ulas sedikit ya, di mana pada saat itu kita marking beberapa area yang bisa kita pantau untuk posisi buy-nya, termasuk salah satunya area OB buy di M15 ini, yang hanya sisa shadow ya. Nah, ketika harga masuk pada zone ini, jika tidak memberikan respon, maka potensi banget harga ini akan nge-break ya. Dan area yang bisa kita pantau untuk buy-nya kembali ada di sini level resisten pada sebelah kiri sana ya. Berikutnya, jika juga tidak memberikan konfirmasi, maka masih ada di sini level imbalance. Nah, ada 3 area ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, harga ini turun masuk pada zone ini ya, di area sini, lalu dia tidak memberikan konfirmasi malah turun ya. Karena ini hanya sisa shadow ya, kita juga sudah bahas detail banget di analisa kemarin, potensi akan di-break karena ini hanya sisa shadow, lalu harga masuk ke level resisten ini. Yang terjadi harga langsung reject dan membentuk konfirmasi ya. Jadi saya juga pasang jebakan ya di hari Jumat malam ya, seperti video ini. Tetapi tidak berhasil ke trigger teman-teman. Apakah teman-teman ada yang entry dan berhasil dapat take profit? Nah, selamat ya bagi teman-teman yang entry di hari Jumat. Oke, jadi ini sudah mempermudah nanti untuk analisa kita, tetapi saat ini kita akan bahas dari time frame daily-nya ya. Kita coba masuk ke daily. Tujuannya adalah untuk melihat pola candlestick kemarin ya, atau yang hari Jumat lalu ya. Cukup mengganggu ya, kita bersihkan aja ya, biar lebih enak melihatnya. Oke, nah ini ya, ini sudah jelas banget kekuatan bullish masih ada ya, ketika candlestick ini terbentuk, candlestick Kamis. Nah, dia ini bullish yang cukup kuat yang membawa harga, dan ketika harga retest, dia hanya mampu sampai resisten yang kita marking, lalu harga reject kembali. Jadi menurut saya ini masih kuat potensinya akan lanjut ke atas, naik teman-teman. Oke, sekarang coba kita masuk ke time frame H4-nya. Oke, pada H4 ini kita perhatikan level resisten ini. Nah, di sini sudah menjadi support ya, support area pada time frame H4-nya. Kita boleh marking seperti ini. Oke, nah nanti ini sebagai area penghalang harga juga teman-teman untuk mengalami penurunan ya. Jadi coba nanti kita pastikan pada time frame kecilnya. Oke, langsung kita masuk kembali ke time frame 15 untuk scalping di besok Senin ya. Ya, karena kita lihat untuk area low ini tadi sudah berhasil di break ya. Ini adalah low valid pada M15 dan itu sudah berhasil di break. Jadi untuk di M15 ini sudah ada perubahan tren ya. Jadi di sini menjadi change of character sell. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah memang harga ini nanti akan turun teman-teman? Nah itu ya. Oke, sebelumnya kita marking dulu ini sebagai high validnya. Iya, sekarang posisinya harga kan sudah berubah ya pada time frame 15 menjadi sell ya, karena sudah ada struktur change of character ya. Tapi apakah memang harga ini akan turun? Nah, menurut saya teman-teman ini masih akan lanjut naik ya. Jadi teman-teman nanti jangan terburu-buru ya untuk melakukan entry sell-nya ya, melihat situasi ini ya. Menurut saya ini nanti masih potensi akan naik ya. Jadi kalau kita lihat setelah harga masuk ke zone ini ya, ini kan sudah tidak fresh sebenarnya ya. Menurut saya ini belum ada pola konfirmasi, dan kalau kita lihat
area terakhir itu sisa shadow di sini. Ya, ini area terakhir untuk entry sell jika kita mengikuti struktur di time frame M15 ini. Oke, ini harga belum masuk ke zone ini. Jadi masih potensi banget ini masih akan naik, teman-teman. Melihat juga pola candlestick di time frame daily yang tadi di hari Kamis ya, itu masih bullish yang cukup besar dan potensi masih membawa arah harga ke atas ya. Oke, sekarang saya akan berikan area-area yang berpotensi di zone ini ya. Kita tadi kan sudah marking pada H4 ya. Sekarang kita akan lihat di M5-nya. Saya akan marking nantinya untuk area yang bisa kita pantau posisi buy-nya ya. Karena menurut saya ini masih akan lanjut naik. Memang ada change of character, tapi nanti kita akan bahas bagaimana dan apa saja yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita coba masuk ke M5-nya. Ya, pada M5 yang bisa kita pantau yang bagus ya, di area support yang tadi ya, pada time frame 4 kita refine, itu berada pada zone area ini, salah satunya. Oke, dan terakhir itu di area support H4 tadi, ini juga termasuk. Kalau kita refine di time frame M5-nya. Ya, jadi kalau kita lihat ke H4, jadi seperti ini. Jika harga nanti turun seperti ini, nah ini kita masih bisa entry buy jika terkonfirmasi. Ya, syaratnya hanya konfirmasi teman-teman. Jika tidak terkonfirmasi, maka akan seperti pada time frame M15 tadi. Nah, jika tidak terkonfirmasi, maka dia akan nge-break seperti ini. Karena ini tidak memberikan konfirmasi entry. Ya, jadi demikian juga di zone ini, karena menurut saya masih akan naik, jadi teman-teman jangan langsung buru-buru melakukan open sell-nya teman-teman. Ya, jadi itu yang perlu kita pantau. Juga jika tidak terkonfirmasi di sini, maka harga ini akan masuk ke area paling bawah ini. Di sini juga butuh konfirmasi entry berupa pola candlestick untuk posisi buy-nya. Ya, 161.8 area yang rasional banget untuk take profit. Oke, nah jika juga tidak memberikan konfirmasi, maka ini lebih bagus lagi menurut saya. Kenapa? Karena kalau sampai ini sudah break, ini area low-nya, low ini sudah menjadi low valid. Kalau ini sudah break teman-teman seperti ini, nah maka kita sudah bisa nih siap-siap untuk posisi sell-nya. Ya, kenapa saya yakin seperti itu? Karena kalau sampai terjadi ini, bos yang baru di sini ya, karena ini merupakan low valid. Oke, kalau sampai di break itu berarti ini fix harga ini masuk ke area imbalance yang pernah kita marking di sini. Ini level imbalance-nya, kita boleh pantau area zone ini. Artinya jika belum sampai harga di sini teman-teman, ini ketika nanti break body, nah belum sampai pada zone ini, nah kita masih bisa entry sell jika dia masih retest ke atas ini, kita ambil posisi sell-nya maksimal itu di zone ini. Ini area imbalance-nya. Kalau teman-teman juga masih ingat ya di analisa video yang ini ya, cara analisa ketika pertama kali masuk market ya. Kalau teman-teman masih ingat, saya pernah marking di situ di H4 ya, ini sebagai area trendline ya. Oke, jadi artinya jika nanti sampai ada full body di sini, artinya kita boleh pantau area zone ini, imbalance ini satu level dengan trendline ini teman-teman. Itu yang saya maksud untuk posisi buy seperti ini. Kita boleh hajar buy-nya nanti jika terkonfirmasi dari zone area trendline dan area imbalance, karena ini merupakan satu level ya. Jadi kita boleh ambil posisi buy-nya seperti ini, sesuaikan dengan zone 161 ya, berdasarkan Fibo, karena itu adalah area yang bagus ya, yang rasional banget. Hold position boleh di zone 261. Oke, jadi seperti ini ya untuk potensi harga ini pada XAUSD. Sekali lagi jangan langsung buru-buru entry sell ya. Di sini area entry hanya sisa shadow teman-teman. Ini cukup hati-hati ya. Kalaupun mau entry sell, sekali lagi saya ingatkan konfirmasi entry yang menentukan arah harga ini, apakah dia turun atau menembus.
Oke, contohnya sudah langsung kita lihat di zone ini ya. Kalau tidak terkonfirmasi, maka hasilnya akan di-break. Oke teman-teman, sekian aja ya untuk analisa kita, pergerakan harga yang bisa kita pantau untuk hari Senin besok. Semoga analisa ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.